Let us all lift up our voice, sing to our God and rejoice. Christ, Lord and Savior, has been placed upon His throne. What will you bring, Jehovah's kingdom? Triumph of truth and righteousness. And bring what else? Jehovah's kingdom, eternal life and happiness. Praise the universal sovereign for His love and faithfulness. Christ now in power is here, and Armageddon is near. Satan's old system will soon pass away. Now is the season to preach. Many there are yet to reach. Time for the meek to take their stand for Him today. What will you bring, Jehovah? Keempat penunggang kuda. Siapa mereka? Keempat penunggang kuda itu mungkin tampak misterius dan menakutkan. Tapi Anda tidak perlu merasa begitu. Dari Alkitab dan peristiwa zaman sekarang, kita bisa tahu apa yang digambarkan setiap penunggang kuda. Munculnya mereka berarti bencana atas bumi. Tapi itu juga bisa berarti kabar baik bagi Anda dan keluarga. Bagaimana mungkin? Pertama-tama, mari kita cari tahu siapa para penunggang kuda itu. Arti dari keempat penunggang kuda. Penyingkapan 6 ayat 1 dan 2. Kuda putih. Penunggangnya menggambarkan Yesus Kristus. Dia mulai memerintah pada 1914 dan segera menyelesaikan penaklukannya dan mengakhiri semua penderitaan. Penyingkapan 6 ayat 3 dan 4. Kuda merah menyala. Penunggangnya menggambarkan perang. Sejak 1914, perang dunia dan konflik merenggut banyak sekali nyawa. Penyingkapan 6 ayat 5 dan 6. Kuda hitam. Penunggangnya menggambarkan kelaparan yang telah mengakhiri atau menghancurkan kehidupan puluhan juta orang. Penyingkapan 6 ayat 7 dan 8. Kuda pucat. Penunggangnya menyebabkan orang mati muda akibat penyakit atau hal lain. Kuburan menelan semua korbannya. Yesus akan segera memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan ketiga penunggang kuda itu. Penunggang kuda putih. Penglihatan itu diawali dengan kata-kata, "Aku memandang dan lihat, seekor kuda putih, dan pribadi yang duduk di atasnya mempunyai sebuah busur, dan sebuah mahkota diberikan kepadanya. Dan ia pergi untuk menaklukkan dan menyelesaikan penaklukannya." Penyingkapan 6 ayat 2. Siapa penunggang kuda putih itu? Buku Wahyu juga memberi kita petunjuk. Di ayat lain, penunggang kuda dari surga ini disebut firman Allah. Penyingkapan 19 ayat 11-13. Firman adalah gelar untuk Yesus Kristus, karena Dia juru bicara Allah. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dia juga disebut setia dan benar, dan raja atas segala raja, dan tuan atas segala tuan. Penyingkapan 19 ayat 11 dan 16. Jelaslah, Dia punya wewenang untuk bertindak sebagai raja dan pejuang. Dia tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya
atau bertindak dengan kejam. Tapi, beberapa pertanyaan timbul. Siapa yang memberi Yesus wewenang untuk menaklukkan musuh? Nabi Daniel melihat penglihatan tentang Mesias yang digambarkan seperti putra manusia, diberi kekuasaan dan kehormatan dan kerajaan oleh pribadi yang lanjut usia, yaitu Allah Yehuwa. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Catatan kaki berkata, Yehuwa adalah nama Allah yang disebutkan dalam Alkitab. Akhir catatan kaki. Jadi, Allah yang Maha Kuasalah yang memberi Yesus kekuasaan dan hak untuk memerintah dan melaksanakan penghakiman. Kuda putih cocok menggambarkan perang yang adil yang dipimpin oleh Yesus, karena dalam Alkitab, warna putih sering melambangkan keadilan. Kapan para penunggang kuda ini mulai beraksi? Perhatikan bahwa penunggang kuda pertama, Yesus, mulai memacu kudanya setelah dia menerima mahkota atau menjadi raja di surga. Apakah dia menjadi raja setelah dia dibangkitkan dan kembali ke surga? Tidak, karena menurut Alkitab, dia masih harus menunggu. Ibrani 10 ayat 12 dan 13. Yesus memberitahu para pengikutnya apa yang akan terjadi ketika penantiannya itu berakhir dan dia mulai memerintah di surga. Yesus berkata bahwa saat itu keadaan dunia akan menjadi sangat buruk. Akan ada perang, kelaparan, dan penyakit. Matius 24 ayat 3 dan 7. Lukas 21 ayat 10 dan 11. Segera setelah Perang Dunia Pertama pecah pada 1914, manusia memang mengalami masa sulit yang Alkitab sebut hari-hari terakhir. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Tapi, sejak Yesus menjadi raja pada 1914, kenapa keadaan malah memburuk, bukan membaik? Karena saat itu, Yesus memerintah di surga, bukan di bumi. Kemudian, pecahlah perang di surga, dan raja yang baru naik tahta ini, Yesus yang disebut juga Mikael, mengusir setan dan malaikat jahat lainnya ke bumi. Penyingkapan 12 ayat 7-9 dan ayat 12. Sejak wilayahnya dibatasi, setan marah besar karena waktunya tinggal sedikit. Tidak lama lagi, Allah akan melaksanakan kehendaknya untuk menyingkirkan setan dari bumi. Sekarang, mari kita perhatikan bagaimana 3 penunggang kuda lainnya juga membuktikan bahwa kita memang hidup pada hari-hari terakhir yang penuh kesusahan ini. Berbeda dengan penunggang kuda pertama yang menggambarkan seseorang, 3 penunggang kuda lainnya menggambarkan keadaan di seluruh dunia yang memengaruhi manusia. Penunggang kuda merah. Seekor kuda lain muncul, berwarna merah menyala, dan pribadi yang duduk di atasnya diperkenankan mengambil perdamaian dari bumi sehingga mereka saling membunuh. Dan sebilah pedang besar diberikan kepadanya. Penyingkapan 6 ayat 4. Penunggangnya menggambarkan perang. Perhatikan bahwa dia tidak hanya mengambil perdamaian dari beberapa bangsa, tapi dari seluruh bumi. Pada 1914, untuk pertama kalinya, terjadi perang yang melibatkan banyak negara. Itu diikuti dengan Perang Dunia Kedua, yang lebih menghancurkan lagi. Akibat perang dan konflik bersenjata sejak 1914, diperkirakan lebih dari 100 juta orang tewas. Jumlah orang yang cacat permanen pun sangat banyak. Sekarang, perang ada di mana-mana. Untuk pertama kalinya, manusia tampaknya mampu memusnahkan semua manusia. Bahkan organisasi yang semestinya menjaga perdamaian, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak sanggup menghentikan penunggang kuda merah itu. Penunggang kuda hitam. Aku memandang dan lihat seekor kuda hitam, dan pribadi yang duduk di atasnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar suatu suara, seolah-olah di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu, mengatakan, 1 liter gandum seharga 1 dinar, dan 3 liter barley seharga 1 dinar. Dan jangan merusak minyak zaitun dan anggur. Penyingkapan 6 ayat 5 dan 6. Penunggangnya menggambarkan kelaparan. Menurut ayat itu, bahan makanan sangat susah didapat,
Sampai-sampai 1 liter gandum harganya 1 dinar, yaitu upah kerja sehari pada abad pertama. 1 dinar hanya cukup untuk membeli sekitar 3 liter barli yang mutunya lebih rendah daripada gandum. Itu pasti tidak cukup untuk keluarga besar. Orang diperingatkan untuk menghemat kebutuhan sehari-hari yang digambarkan dengan minyak zaitun dan anggur, yaitu kebutuhan pokok di Timur Tengah pada zaman itu. Sejak 1914, apakah ada bukti bahwa penunggang kuda hitam itu sedang berpacu? Ya, pada abad ke-20, sekitar 70 juta orang meninggal karena kelaparan. Seorang pejabat memperkirakan bahwa 805 juta orang, yaitu 1 di antara 9 penduduk dunia, sangat kekurangan gizi pada 2012 sampai 2014. Laporan lain menyebutkan, setiap tahun, orang yang mati akibat kelaparan lebih banyak daripada semua yang mati akibat AIDS, malaria, penunggang kuda pucat. Aku memandang dan lihat seekor kuda pucat, dan pribadi yang duduk di atasnya bernama Kematian. Dan Hades atau kuburan mengikutinya dekat di belakangnya. Dan mereka diberi wewenang atas 1/4 bagian dari bumi untuk membunuh dengan pedang yang panjang, dan dengan kekurangan makanan, dan dengan tulah yang mematikan, dan melalui binatang-binatang buas di bumi. Penyingkapan 6 ayat 8. Penunggang kuda keempat menggambarkan kematian akibat penyakit atau hal lain. Tidak lama setelah 1914, flu Spanyol membunuh puluhan juta orang. Mungkin ada sekitar 500 juta orang yang terjangkit, kira-kira 1/3 penduduk dunia saat itu. Tapi, flu Spanyol barulah permulaan. Para ahli memperkirakan bahwa selama abad ke-20, ratusan juta orang meninggal karena cacar. Sampai sekarang, AIDS, tuberkulosis, dan malaria telah merenggut nyawa jutaan orang, meski penelitian terus dilakukan di bidang kedokteran. Jadi, perang, kelaparan, atau penyakit terus menyebabkan kematian. Kuburan terus menelan korbannya tanpa memberikan harapan.